angkut bahan berisi tomat. Takut Tuhan adalah permulaan hikmat. Shalom, selamat siang saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita baca Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Saudaraku, permulaan hikmat. Saudara, kalau dalam dunia hikmat itu kepintaran. Orang yang sekolah tinggi mencapai gelar-gelar sampai profesor itu dianggap orang berhikmat, orang pintar. Saudaraku, tapi Alkitab berkata, permulaan hikmat, permulaan kepintaran itulah takut akan Tuhan. Saudaraku, banyak orang pikir, Tuhan itu kan tidak kelihatan. Tuhan itu kan di sorga. Itu nanti. Ini orang, saudaraku, matanya tertutup oleh iblis. Matanya buta, saudara. Orang yang takut akan Tuhan itu dimulai sejak kecil, sejak kanak-kanak. Saudaraku, Yusuf itu sejak muda, kecil, masih muda, takut akan Tuhan. Apa artinya orang yang takut akan Tuhan itu, saudaraku? Itulah orang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Ya, saudaraku, saat ini banyak orang bertindak sendiri-sendiri. Dia pikir kalau dia senang, dia lakukan. Saudaraku, tapi firman Tuhan bilang permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Yusuf sejak kecil takut akan Tuhan. Bersama saudara-saudaranya dia tetap berbuat baik. Bahkan Tuhan beri mimpi kepada Yusuf. Saudaraku, di mana gandum-gandumnya disembah oleh saudara-saudaranya. Saudaraku, ini diceritakan oleh Yusuf. Dia bicara dengan tulus apa adanya. Bahkan bapak ibunya pun sujud menyembah kepada dia. Mereka marah, saudara. Mereka anggap Yusuf ini orang suka membual, orang sombong. Dia pikir kami harus menyembah engkau. Mereka sakit hati. Saudaraku, Yusuf tidak mengerti. Dia ceritakan apa adanya. Dan terbukti, saudaraku, apa yang dialami dalam mimpi itu jadi betul. Saudaraku, di mana waktu 10 saudaranya datang kepada Yusuf untuk beli makanan, itu mereka menyembah kepada Yusuf. Dan dikatakan firman Tuhan, teringatlah Yusuf akan mimpinya. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan itu akan dipimpin sampai kepada kemuliaan. Memang tidak, saudaraku, sekaligus. Memang tidak langsung, tetapi ujungnya, saudara-saudara. Orang takut kepada Tuhan itu sebab memikirkan ujung, akhir daripada segala pengalaman dalam kehidupannya. Permulaan hikmat takut akan Tuhan. Saudaraku, Yusuf tahu, dia terkejut. Dikatakan teringatlah Yusuf akan mimpinya. 11 saudara-saudara, 10 saudaranya sujud menyembah dia. Hatinya bergetar. Ternyata aku tidak rugi. Ternyata aku tidak sia-sia. Berapa saudara hidup jujur, suami istri jujur, tidak pernah nyeleweng, tidak suka nyeleweng. Saudaraku, dalam hal uang jujur. Orang seperti ini, lihat saja ujungnya, lihat saja akhirnya.
Saudaraku, waktu Yusuf dia mulai ingat akan mimpinya, bukan main. Oh, sebab itu aku dijual ke Mesir. Sebab aku harus jadi raja di Mesir. Coba, saudaraku, Yusuf dibawa ke Mesir itu bukan sebagai orang merdeka, bukan sebagai orang yang intelektual, sebagai budak. Coba tuh. Karena itu Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Saudaraku, siapa takut akan Tuhan itu awalnya kecil, awalnya tidak diperhitungkan. Saudara-saudara, Daud itu satu orang yang besar. Dia jadi raja Israel. Siapa pernah membayangkan Daud? Saudaraku, padahal dia pekerjaannya dalam kandang, memelihara, menggembalakan gembala domba dari bapak ibunya. Coba, saudaraku, gembala kambing ini mana bisa punya pengalaman jadi presiden, jadi raja, saudaraku. Tapi Daud sejak kecil takut akan Tuhan. Bahkan dia mengakui dalam Mazmur 119 ayat 11, firman-Mu kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Saudara, Daud tidak senang nyakiti Tuhan. Daud jalan dalam pimpinan Tuhan, penuh dengan, saudaraku, pimpinan-pimpinan. Waktu dia sebagai gembala, dia punya pengalaman mengalahkan singa, mengalahkan beruang. Sebab apa? Tuhan beri pengalaman yang indah. Saudaraku, ini permulaannya orang pintar, orang yang takut akan Tuhan. Dia mengerjakan perkara yang pintar. Di masa pandemi ini, berapa orang pikir dia melakukan menurut mau sendiri, diri sendiri, dia kerjakan. Saudaraku, ada yang pikir kalau aku tidak kerja, makan apa nanti? Bagaimana saya bisa hidup? Lalu dia mulai pakai kekuatan sendiri. Saudaraku, berapa orang akhirnya mengalami kepahitan, akhirnya mengalami kematian, sebab dia tidak sabar menunggu. Elimelech, Mahlon, Kilion, dengan saudaraku Naomi istrinya, mereka tidak sabar dalam kesulitan, bertindak sendiri. Mereka merencanakan turun ke Moab. Saudaraku, karena itu mereka mati semua di Moab. Tinggal Naomi seorang diri dengan dua menantunya. Mereka kembali keluar dari, saudaraku, Moab, kembali ke Bethlehem sebagai seorang gelandangan. Bahkan saudaraku, Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi. Naomi ini artinya manis. Panggil aku Mara, saudaraku, pahit. Coba kalau orang, saudaraku, dalam orang-orang Chinese seringkali pakai nama yang baik, indah. Hogilai. Hogi itu artinya untung, saudaraku. Tapi sesudah dia dijatuh, lain, saudaraku. Bukan hogi lagi, tapi hidupnya pahit. Itu Naomi. Panggil aku Marah, pahit. Aku sebagai pengemis datang dengan duit banyak, kekuatan, sekarang pulang jadi pengemis. Itu orang yang jalan sendiri, hancur, saudara, hancur. Saudaraku, Amsal Sulaiman bilang, jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Sebab apa? Sebab tidak dipimpin Tuhan. Saudaraku, tapi kalau dipimpin Tuhan, biarpun dari kandang binatang sebagai domba, tapi Daud perjalanannya terus menuju kepada kemuliaan sebagai raja orang Israel
yang diberkati Tuhan. Sudah, Daud perang itu menangnya bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Itu sebabnya dia punya pengalaman bersama Goliat. Itu kata-katanya jadi. Kamu datang dengan pedang dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Seruah sekalian alam. Akibatnya Goliat roboh, mati, kepalanya pecah. Sebab apa? Sebab Daud jalan dengan Tuhan. Dia punya hikmat, dipimpin oleh roh, dipimpin oleh firman Allah. Daud ini jadi orang yang indah. Dan yang maha kudus adalah pengertian. Mengerti akan hidup yang akan datang. Sadarlah saudara. Banyak orang pikir kesulitan, saya akan habis, saya akan mati. Saudaraku, ini cuma di dalam dunia ini, ya. Tapi orang yang berjalan dengan Tuhan, dapat hikmat Tuhan, dia bisa menembus sampai di sebelah sana, saudara. Sampai di sebelah sana, ya. Sebab itu kalau kita mau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, itu kita punya hikmat. Ya, kita berdoa pada Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, saya tidak bisa panjang-panjang untuk menyampaikan firman, tapi sepotong-sepotong yang penuh dengan kebenaran firman. Kalau itu kita kerjakan, kita seperti punya lempengan emas. Oh, harganya mahal. Kita berdoa saat ini, angkat tanganmu yang ada pergumulan. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Berkati. Oh Tuhan, setiap tangan-tangan ini. Angkat kedua tangan-Mu, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yakin dan percaya, bersama-sama mengatakan amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam siaran yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan terus bagikan kepada saudara yang lain. Shalom. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my